Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangdani. Di sini saya akan menganalisis soal regresi linear sederhana. Nah, soalnya yaitu, seorang manajer sumber daya manusia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji rata-rata karyawan, gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Data dikumpulkan dari 30 perusahaan yang melaporkan gaji rata-rata karyawan dalam ribuan dolar dan kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas perusahaan dalam persentase selama 1 tahun. Terus, ini datanya. Nah, pertanyaannya, apakah satu, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan? Kedua, gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara gaji rata-rata sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Ketiga, berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar? Lanjut, pertanyaan yang keempat. Jelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. 5. Lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji normalitas dan uji homokedastisitas. Nah, untuk mengujinya kita masuk ke SPS ya. SPSS ya. Angka-angkanya. Kita kita copy dulu datanya. Copy, terus kita masuk ke SPSS. Ini data view, kita pencet. Nah, terus kita klik kanan. Nah, terus kita klik paste with variable names. Nah, udah kan. Untuk memperbaiki datanya, kita ke variable view, terus desimalnya kita ganti jadi 0 ya. Hmm. Nah, sekarang kita ganti kinerja perusahaannya juga ya. Desimalnya kita ganti jadi 6 seperti dalam soal. Nah, setelah itu kita lanjut ke analyze. Kita analyze regression, terus kita linearkan. Habis kita linearkan, nah dependennya. Kinerja perusahaan itu adalah dependen. Kita masukin dan gaji rata-ratanya. Dan gaji rata-ratanya itu independen. Independen, terus kita angkat, kita save, kita buka, klik unstandardized ini buat untuk uji normalitas nanti. Kita klik aja ya. Terus, oke, oke. Nah, ini dia hasilnya. Itu ada variable enter, model summary, ANOVA, coefficient. Terus kita balik lagi ya, model summary-nya. Nah, ini dia model summary-nya. Nilai R-nya itu korelasinya sebesar 0,930. Artinya,
Gaji rata-rata dan kinerja perusahaan memiliki hubungan positif yang sangat kuat karena nilainya lebih dari 0,9, di mana semakin besar gaji rata-rata, semakin tinggi kinerja atau profitabilitas perusahaannya. Kenapa bisa dibilang hubungannya positif? Kita bisa lihat dari koefisiennya. Kita bisa lihat dari nilai T-nya. Nah, ini dia positif karena kalau kita lihat di summary, model summary itu nggak ada positif negatifnya. Terus selanjutnya yaitu R square-nya. Nah, R square-nya ini dia. R square atau koefisien determinasi. Nah, R square-nya ini itu adalah sebesar 86,6%, di mana profitabilitas perusahaan antar cabang dapat dijelaskan oleh variasi gaji rata-rata sebesar 86,6%, sedangkan 13,4%-nya sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, misalnya faktor lingkungan bisnis eksternal dan tingkat efisiensi operasional masing-masing cabang, kepadatan kompetitor di area sekitar, serta faktor strategi cabangnya. Selanjutnya, selanjutnya ya, uji F atau uji Nova, uji nilai F-nya atau ANOVA. Nah, dalam uji F ini kita lihat saja nilai signifikannya ya. Kita hanya lihat nilai signifikannya. Di mana nilai signifikannya itu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresinya sangat layak. Gaji rata-rata mampu memprediksi kinerja perusahaan secara signifikan. Terus, selanjutnya yaitu tabel koefisien. Nah, di mana tabel koefisien ini ada konstantanya 9,120 dan nilai signifikannya 0,01. Terus, nilai signifikan ini 0,001 jauh di bawah 0,05 sehingga bisa dibilang ini nilai signifikannya sempurna. Terus berdasarkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,120 ditambah 0,314 X, di mana Y adalah kinerja perusahaan dalam persentasenya dan X adalah gaji rata-rata dalam ribuan dolar. Nah, interpretasi koefisien slope-nya. Interpretasi slope-nya yaitu 0,314 diambil dari variabel X-nya. Karena nilai interpretasi slope-nya signifikan 0,01 jauh di bawah 0,05, maka dianggap signifikan yang artinya setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar 1.000 dolar, maka kinerja perusahaan diprediksi meningkat sebesar 0,314%. Sehingga gaji rata-rata terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kinerja perusahaan. Terus selanjutnya, nah, prediksi pada gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar. Kita masukin aja persamaan yang tadi ya. Persamaan yang ini. Yang ini. Yaitu Y sama dengan 9,120 ditambah 0,314 dikali 85. Hasilnya yaitu 35,81. Jadi,
Jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000, kinerja perusahaan diprediksi sekitar 35,81%. Nah, lanjut. Ini test of normality. Test of normality, kita masuk ke ini dulu ya, SPS-nya lagi. Nah, kita masuk karena resnya ini adalah uji normalitas. Kita tadi udah masukin ya nilai resnya di itu analyze. Jadi udah ada. Terus setelah itu kita analyze lagi, analyze. Setelah analyze kita deskripsi statik, terus kita terus kita explore. Setelah dieksplor, nah kita masukin nih ini nilai Anders. Nah, kita masukin, terus kita ke plot, kita klik, nah kita klik normality plot with test ya, kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita cari ya test of normality-nya mana. Nah, ini test of normality-nya. Ini ya, kita masuk ke sini lagi. Nah, ini kita kita lihat nilai signifikan antara Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Tapi karena nilai sampelnya hanya 30 di bawah 50, jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk aja ya. Karena nilai Shapiro-Wilk-nya signifikannya itu 0,727 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian HO-nya itu ditolak. Artinya residual model regresi ini berdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitasnya telah terpenuhi karena dia lebih besar dari 0,05. Sehingga regresinya itu berdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitasnya telah terpenuhi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu uji homoskedastisitas. Nah, homo analisis uji homoskedastisitas ini kita masuk lagi ke SPSS ya. Kita masuk lagi ke SPSS. Kita transform. Terus kita computer variable. Habis itu kita masukin ya up, ps, res up, res. Terus kita klik lagi ABS. Terus nah, kita masukin dalam kurung dulu. Duh. Hmm. Habis itu kita klik OK. Hmm. Nah, setelah itu udah ada kan nilai up-nya. Setelah ada, kita analyze, kita regression, kita masuk ke linear, masih regress linear. Habis itu dependennya kita ganti, kita keluarin ya, keluarin. Nah, terus kita masukin address-nya. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Oke, save. Oh ini, kita ini dulu ya. Kita buka. Hmm, continue. Kita klik OK. Nah, ini dia. Ini adalah coefficient. Coefficientnya udah kita ganti ya ke address. Nah, ini. Ini ya tadi hasilnya. Nih. Nah,
Dalam pengujian hasil ini, homo, homo, homoskedastisitas, kita menggunakan pengujian Glancer atau karena variabel dependennya adalah upstairs, jadi kita menguji, kita melakukan pengujian Glancer, di mana HO itu tidak terjadi heteroskedastisitas atau residual bersifat homoskedastisitas. Nah, kita lihat nih nilai signifikannya. Nah, nilai signifikannya itu kita lihat di sini. Nah, karena nilai signifikannya 0,891 lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga bersifat homoskedastisitas. Dengan demikian, gaji rata-rata tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, artinya tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas sehingga asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Terus ada juga nih cara lain menggunakan ini, scatter plot untuk menguji homoskedastisitasnya. Kita bisa masuk ke SPS lagi nih untuk mengujinya. Kita masuk ke SPS. Nah, habis itu kita analyze, kita regression, kita masuk ke linear. Terus ininya kita ganti jadi kinerja perusahaan dependennya. Kita masukin kinerja perusahaan dependennya. Terus terus kita masuk ke plotnya. Nah, Y-nya ini variabel Y-nya ini adalah S receipt. Terus terus Z-rate-nya ini adalah variabel Y. Nah, kita continue, kita klik OK. Hasilnya kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya, scatter plot. Kita lihat di variabel, sama kan? Nah, karena titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah. Nah, ini menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu seperti pola bergelombang, menyempit, melebar, atau mengerucut. Penyebaran residual juga relatif acak. Penyebaran residualnya ini acak pada seluruh nilai prediksinya. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitasnya. Dan model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kesimpulan ini konsisten dengan uji Glancer yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,891 lebih besar dari 0,05 yang artinya memenuhi asumsi homoskedastisitas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.